Untuk tipe soal benar salah, kamu lihat aja kata kunci dari bacaannya, terus kamu cocokin deh ke isi bacaannya. Jadi kata kunci di opsi ya, terus kamu masukin ke isi bacaannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, sekarang kakak akan melakukan pembahasan soal untuk penalaran umum. Gimana tuh sama penalaran umum yang kalian tonton di video-video kakak sebelumnya? Kayaknya kalian udah lebih jago ya sekarang. Ya, jadi nih banyak juga yang pada bingung, Kak, kayaknya penalaran umum itu bisa jawabannya bisa banyak ya kayak, atau bisa jawabannya C, bisa B, bisa D. Wah, bingung nih Kak, mana sih yang tepat? Untuk mencari jawaban yang paling tepat, kamu juga harus bisa mengetahui tipe-tipe soal pada penalaran umum. Kakak selalu ngasih tahu ke kalian bahwa penalaran umum itu ada 3 tipe soalnya. Penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Untuk penalaran induktif itu biasanya adalah dari yang khusus dulu menuju ke yang umum. Sedangkan kalau yang deduktif dari yang umum menuju ke khusus. Jadi biasanya kalau deduktif itu kesimpulannya ada di paling terakhir atau inti kalimatnya ada di paling akhir. Tapi kalau induktif itu inti bacaannya malah di kalimat paling awal. Nah, kamu harus tahu dan mengerti pertanyaan-pertanyaan serta tipe-tipe soal yang ada pada penalaran umum ini. Kalau untuk penalaran kuantitatif sih bisa jadi bentuknya kayak deret ataupun operasi matematika sederhana. Nah, kakak akan ngejelasin dulu ke kalian untuk penalaran umum yang tipe induktif nih. Nah, kakak kan udah kasih tahu bahwa kalau paragraf induktif itu dari yang khusus dulu menuju ke yang umum. Nah, sekarang di awal ini dia itu ngomongin hal yang khusus, ngomongin tentang pengkhususan terkait dengan penyakit menular, dampak lingkungan kotor, yaitu ini. Berarti sudah melakukan pengkhususan. Yang kemudian akan dilakukan apa nih? Pencegahan dan banyak masyarakat berarti menuju ke hal yang umum. Nah, ini yang disebut sebagai tipe induktif. Oke, sekarang kita lihat tipe pertanyaannya. Di sini bagian pertanyaannya bilangnya apa? Paling akurat menggambarkan kekurangan dalam penalaran argumen. Jadi kalau misalkan ada suatu penalaran di argumen di bacaannya itu, penalaran argumennya itu misalkan gini, banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, suatu argumentasi bahwa banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor resiko penyakit tersebut. Sekarang kita lihat, kekurangan apa sih yang bisa menggambarkan pernyataan dari pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat ini? Kalau misalkan yang ini, ketakutan masyarakat dari penyakit yang ditularkan pada lingkungan yang kotor, apakah ngomongin ketakutannya aja? Enggak ya? Ini ingat, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan. Berarti kan ada kekurangan di situ sebenarnya. Berarti bukan ketakutannya, bukan yang bilang bahwa masyarakat banyak yang takut terhadap ancaman, tapi ketakutannya dia karena dia itu tidak mampu melakukan pencegahan atau masih sedikit yang mau melakukan pencegahan. Jadi ini kurang tepat kalau misalkan hanya ketakutan saja. Ini kurang tepat nih kalau misalkan hanya ketakutan saja. Oke, kemudian juga ini sepertinya sama ya, ketakutan masyarakat dari penyakit yang tidak dapat diobati katanya. Memang ada kata-kata di kalimat yang di sini, kata-katanya adalah penyakit yang tidak diobati dengan benar akan berujung kematian. Tapi ngomonginnya juga sama ya, ketakutannya. Padahal dalam penalaran bacaan itu, ngomonginnya itu lebih ke minimnya pencegahan. Sebenarnya kita udah bisa ngelihat bahwa masih sedikit yang melakukan pencegahan di sini. Ya udah, kalau misalkan teman-teman yang udah pada jawab itu,
keren banget kalian. Jadi bukan yang ini juga ya, karena bukan ngomongin ketakutan. Selanjutnya masih banyak yang kejebak nih ya, antara C sama D. Murid-murid kakak tuh masih banyak yang kejawab untuk menjawab dua ini. Di sini kalau yang C, kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dari resiko penyakit cukup tinggi. Kalau kayak gini, apakah memang masyarakat itu sudah melakukan pencegahan? Kan di sini dikatakan bahwa masyarakat masih sedikit yang mau melakukan pencegahan. Ini kalau untuk opsi C itu adalah suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Karena kan memang tidak sesuai ya, di bacaannya bilangnya apa? Masih sedikit yang melakukan pencegahan. Apakah sudah banyak masyarakat yang sadar untuk melakukan pencegahan? Tidak. Ini untuk pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang salah dari bacaan itu. Kamu harus tahu ya, tipe pertanyaannya seperti apa. Ini kalau misalkan tipe pertanyaannya lebih menunjukkan ketidaksesuaian dengan isi bacaan. Selanjutnya, untuk yang D, ya ini dia. Kekurangan dari bacaannya ini adalah minimnya pencegahan yang dilakukan masyarakat dari resiko penyakit DBD, diare, dan tipes. Mereka udah tahu bahwa penyakit tersebut menular, mereka tahu bahwa penyakit tersebut jika tidak diobati nanti berujung kematian. Dan itu yang membuat mereka takut sebagai suatu ancaman, tetapi tidak dilakukan pencegahan dengan baik. Ini merupakan suatu bentuk kekurangan dari pola penalaran yang ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Kemudian yang ini, minimnya kesadaran masyarakat dari dampak lingkungan yang kotor. Kak, bedanya apa sih antara yang D sama yang E? Nah, kalau yang E, minimnya kesadaran masyarakat dari dampak lingkungan yang kotor, ini juga kesadarannya, bukan pencegahannya. Kak, kan kalau udah sadar berarti dia melakukan pencegahan dong. Tapi dampak lingkungan kotornya di sini juga nggak disebutin apa. Dampaknya kan banyak. Sedangkan di bacaan itu dia ngomongin dampaknya itu berupa penyakit. Sedangkan di opsinya ini dampaknya itu masih tidak diberikan secara lengkap. Informasinya kurang lengkap. Karena dia masih pertanda tanya nih. Ini dampak lingkungan yang kotor maksudnya apa? Ya. Dan ini minimnya kesadaran masyarakat dalam apa nih, dalam konteks apa nih minimnya. Jadi kalau ini itu malah memperkuat isi bacaan, karena dia itu menceritakan bahwa kesadaran masyarakat itu sangat minim, sehingga masih sedikit yang melakukan pencegahan dari dampak lingkungan yang kotor. Jadi ini kalau misalkan dicari untuk tipe pertanyaannya yang sesuai dengan isi bacaan dan dia memperkuat atau mendukung isi bacaan. Jadi seperti itu. Kamu harus mengetahui maksud isi bacaan tersebut, membicarakan apa, mengenai apa, dan tentang apa. Bacaannya memang singkat dan sederhana, tapi penalaran kamu itu akan dipergunakan untuk menjawab soal yang tepat. Jadi hati-hati, bisa aja jawaban ini benar, bisa jawaban yang itu benar Kak, tapi jawaban yang tepat itulah yang sesuai. Buat teman-teman semua yang pengen melatih diri atau mengetahui tipe soal-soal seperti apa sih yang ada di penalaran umum, kamu bisa memperbanyak latihan soal lewat modulnya GP Media tuh. Ada 6 paket soal di setiap subtesnya. Kamu bisa beli itu di TikTok Shop kita ataupun di Shopee ya. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, soal selanjutnya ini untuk tipe pertanyaan benar salah yang berkaitan dengan isi bacaan. Oke, untuk tipe soal-soal seperti ini, kamu harus ngejawab semuanya nih. Jadi mulai dari A sampai E itu kamu harus jawab. Sekarang kalau kayak gitu, kamu harus lihat opsinya.
Gak boleh ada yang dikosongin ya. Ingat, untuk UTBK gak boleh ada yang dikosongin. Semuanya harus dijawab dan diisi. Apakah jawaban yang bener aja kah yang diisi? Enggak. Kalau misalkan ada opsi yang ini salah, kamu tetap pilih opsinya itu salah. Kalau untuk tipe soal bener salah, kamu lihat aja kata kunci dari bacaannya, terus kamu cocokin deh ke isi bacaannya. Jadi kata kunci di opsinya, terus kamu masukin ke isi bacaannya. Kayak gitu aja. Nah, di sini planet TOI 700 dia ditemukan tes yang memiliki kemiripan dengan bumi. Nah, sekarang di sini planet ini ya dijuluki ini berukuran sebesar bumi, berukuran sama dan dia memiliki kemiripan ya dengan bumi. Berarti ini pernyataannya benar atau salah? Benar ya. Kamu bisa langsung klik nanti titiknya di situ, titikin benar gitu ya. Selanjutnya, planet TOI 700D memiliki air dan mengorbit pada bintang yang sama dengan bumi. Di sini kamu lihat berukurannya sama, tapi di sini ada kata-kata kemungkinan. Kemungkinan planet ini dapat menahan air dalam bentuk cair dan mengorbit pada bintang yang sama. Kemungkinan ini menunjukkan asumsi atau ketidakpastian. Jadi belum tentu. Mungkin aja benar, mungkin juga salah. Jadi ini belum tentu. Jadi ini pernyataan yang kalau misalkan belum sesuai dengan fakta, kamu bisa taruhnya di pernyataan yang salah. Kemudian selanjutnya, planet TOI 700D memiliki ukuran yang sama besar dengan bumi. Ini ada kata-kata yang sama persis ya di sini. Ini ada kata-kata berukuran yang sama dengan bumi. Ya udah, kalau udah sama persis kayak gitu, udah jelas-jelas bahwa ini pernyataannya benar. Selanjutnya, TESS adalah satelit yang digunakan untuk mempelajari tata surya dan bintang. Nah, ini ya, di sini ngomongin satelit TESS. Di sini hanya dikasih tahu satelit TESS ini hanya dikasih tahu bahwa pesawat antariksa pemburu planet. Tidak ada keterangan bahwa satelit TESS itu digunakan untuk mempelajari tata surya dan bintang. Nggak ada. Dia cuma dibilangnya bahwa dia itu adalah pesawat antariksa pemburu planet aja di sini. Berarti nggak ada ngomongin itu. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, planet TOI 700D berada di zona layak huni pada bintang yang sama dengan bumi. Tadi kakak bilang apa ini? Asumsi, masih mungkin. Memang terletak di zona layak huni bintangnya. Bintangnya berarti bintangnya siapa? Bintangnya si planet TOI, bukan bintangnya si bumi. Jadi beda pemahamannya. Jadi dia itu ada planet TOI 700D ini, dia punya bintang sendiri, sedangkan bumi punya bintangnya sendiri yaitu matahari. Ya, jadi berbeda. Berarti pernyataannya ini benar atau salah? Iya, salah. Harus hati-hati ya. Ini semua harus kamu isi ABCDE-nya. Benar salahnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Dicek lagi. Kalau misalkan kalian mengerjakan soal UTBK, usahakan untuk mengisi semua jawaban. Jangan sampai ada yang kosong ya. Sayang banget soalnya. Kalau misalkan ada yang kosong, padahal sebenarnya kamu bisa aja benar di situ. Oke, untuk selanjutnya adalah penalaran kuantitatif. Biasanya penalaran kuantitatif itu ada juga soal-soal mengenai deret ataupun angka, deret huruf dan deret angka. Nah, ini sebenarnya gampang banget ya. Ini yang ditanya ini kan, mereka berdua kan. Tinggal lihat aja, ini ABCD. Dah, ABCD, terus abis ABCD apa? DEF. Ini cuma diputar balik aja ya ke sini. Terus GHI, terus JKL, MNO. Ya udah, berarti jawabannya MNO. Ya, jawabannya ini. Gampang banget ya. Nanti setelah ini kakak juga akan kasih latihan soal buat kalian. Coba pelajarin ya. Buat teman-teman semua yang pengen melatih kemampuannya kalian untuk menjawab dan mengetahui serta memprediksikan skor berapa sih yang kalian akan dapatkan, kalian juga bisa ikutin tryout-tryout dari GP Media. Soal-soal dari GP Media itu cukup sulit ya. Jadi kalau misalkan kalian itu mau mencoba untuk mempelajari lebih jauh, kalian juga bisa ikutin tryout GP Media. Atau kalian bisa berlatih dari modul SNBT-nya GP Media. Gimana tuh kira-kira latihannya tadi? Gampang kan? Iya, gampang kok. Tapi nanti soalnya gimana ya? Susah atau gampang? Semoga aja kamu kebetulan dapat soal yang gampang-gampang semua nih kayak gini. Sehingga nanti kamu bisa dapetin skor UTBK yang tinggi. Amin. Dan semoga juga kamu bisa keterima di PTN favorit dan impian kalian semua. Sampai sini aja ya video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!